Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Febrian Samohi dengan NIM 532424084. Saya dari Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Teknik Jurusan Informatika, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Kali ini saya akan menjelaskan 4 komponen utama sistem operasi dengan dosen pengampu. Izin saya sebut nama beliau, Bapak Arif Dwinanto, SSI MPD, dengan mata kuliah Pengantar Teknologi dan Informasi. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja ke penjelasannya. Mengenal 4 komponen utama dalam sistem operasi. Yang pertama adalah hardware. Hardware adalah komponen fisik dari sistem komputer yang dapat dilihat dan disentuh, mencakup semua bagian yang berfungsi dalam pemrosesan data, penyimpanan, dan interaksi dengan pengguna. Contoh dari hardware adalah CPU, Central Processing Unit, adalah komponen utama dalam sistem komputer yang berfungsi sebagai otak perangkat. Contoh kedua adalah monitor. Monitor adalah perangkat output yang menampilkan informasi visual dari komputer seperti gambar, teks, dan video. Yang ketiga adalah keyboard, adalah perangkat input yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Yang terakhir adalah mouse. Mouse adalah perangkat input yang digunakan untuk berinteraksi dengan komputer melalui proses point and click. Masuk ke sistem operasi selanjutnya adalah software. Software adalah istilah yang merujuk pada perangkat lunak komputer, yaitu sekumpulan instruksi dan data yang diprogram untuk menjalankan tugas tertentu pada perangkat keras. Contoh dari software terbagi beberapa jenis. Yang pertama adalah sistem operasi, yang terdiri dari Windows, Android, macOS, dan Linux. Yang kedua adalah program aplikasi, yang terdiri dari Microsoft Office seperti Word, Excel, PowerPoint, Adobe Photoshop, Google Chrome. Dan selanjutnya adalah bahasa pemrograman, yang terdiri dari bahasa pemrograman Python, Java, MySQL, dan Golang. Yang ketiga adalah data. Dalam konteks sistem informasi, data berfungsi sebagai input yang diolah menjadi informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan analisis. Contoh dari data adalah, dalam pengertian angka, data adalah jumlah penjualan harian atau saldo rekening bank. Dalam pengertian teks, data adalah nama pelanggan, alamat email, atau deskripsi produk. Dan yang terakhir adalah proses. Proses dalam sistem informasi adalah langkah di mana data mentah diubah menjadi informasi yang berguna secara bertahap. Tahap pertama adalah input. Data mentah dimasukkan ke dalam sistem dari berbagai sumber seperti transaksi dan informasi pelanggan. Tahap kedua adalah proses. Data yang diterima diolah menjadi informasi berguna melalui langkah-langkah seperti pembersihan, perorganisasian, dan analisis data. Proses ini juga mencakup transformasi dan integrasi data untuk mendukung pengambilan keputusan. Dan tahap terakhir adalah output. Informasi yang dihasilkan kemudian disajikan kepada pengguna untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Contoh proses dalam sistem informasi adalah sistem pemesanan tiket online. Pelanggan memasukkan data perjalanan atau input, sistem memproses data untuk mengecek ketersediaan tiket atau pengolahan. Yang selanjutnya adalah menyimpan data pesanan atau penyimpanan, menampilkan konfirmasi atau etiket atau output, dan menerima umpan balik berupa penilaian layanan atau perubahan pesanan. Jadi kesimpulannya adalah, materi 4 komponen utama dalam sistem informasi adalah bahwa sistem informasi terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data, dan manusia yang saling berintegrasi untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyajikan informasi. Keempat komponen ini bekerja secara sinergis untuk mendukung operasional, pengambilan keputusan, dan efisiensi dalam suatu organisasi.